Mulai ya. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Hari ini lumayan sehat, tapi lagi ngantuk. Hanya saya, Iya ngantuk. punya sedikit masalah, Bu. Ada apa ya? Mungkin bisa saya bantu Ibu. Masalahnya apa? Jika Ibu tidak sibuk, boleh nggak kita ngobrol dulu sebentar? Tentu saja boleh Ibu. Kebetulan saya sekarang juga ada waktu kosong. Kira-kira Mhm. Ibu ada masalah apa ya yang dapat kita bahas hari ini? Gini, Bu, saya itu, pengen menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan saya Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Dewi ya? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tuh, kemudian dia itu tidak semangat gitu kalau belajar di kelas tuh, bahkan, dia pun jarang mengerjakan tugas. Nah, itu yang membuat saya merasa sedikit, apa namanya, kepikiran gitu, pusing, kemudian harus bagaimana menghadapinya tuh. Baik, baik Bu Dewi. Jadi ada satu siswa yang memang kurang semangat ya dalam belajar gitu. Jadi tugasnya juga nggak dikerjakan, ya Bu ya. Apa Ibu sudah menelusuri gitu penyebab apa kira-kira sehingga anak tersebut bisa seperti itu, tidak mau mengerjakan tugas, tidak semangat belajarnya. Coba kira-kira apa udah ditelusuri belum Bu? Sudah Bu. Jadi saya tuh sudah memanggil anak tersebut, kemudian saya tuh menanyakan penyebabnya, mengapa tidak begitu suka dengan pelajar kalau misalkan belajar di kelas gitu, ketika belajar sama saya. Lalu dari pengamatan Bu Dewi, kira-kira apa ya yang menjadi kendara anak tersebut tidak menyukai pembelajarannya? Iya Bu, jadi setelah saya amati, kemudian saya tanyakan langsung ya pada anaknya tuh, Ya. ternyata anak itu tuh tidak suka pelajaran bahasa Indonesia Bu, katanya. Terus karena kalau pelajaran bahasa Indonesia bilangnya teksnya itu panjang-panjang, jadi anaknya males baca dan kemudian males mengikuti pelajarannya itu berdasarkan pengamatan tuh seperti itu. Jadi di literasinya Bu ya dia malas membaca karena panjang kalau di bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kondisi yang ideal seperti apa gitu yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Oh ya, tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Hmm, kalau begitu kira-kira menurut Bu Dewi ada nggak ya untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut khususnya di bahasa Indonesia yang seperti tadi Ibu bilang ya dalam membacanya seperti itu. Iya, iya, berdasarkan pengamatan tadi, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, kemudian sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking mungkin salah satunya, dan kemudian memilih pembelajaran yang menarik agar siswa berminat dan lebih tertarik lagi untuk belajar di kelas dengan saya. Oh iya Bu ya. Jadi salah satunya metode ya Bu ya, selain ice breaking yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira ada metode yang pernah berhasil nggak yang Ibu terapkan di kelas Ibu gitu? Oh ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu ada siswa yang melakukannya secara berkelompok Bu, nah, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game gitu kan, sesuai pembelajaran hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajarannya berjalan kemudian sesuai yang diharapkan. Begitu ya. Luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Luar biasa dari tadi yang Ibu jelaskan. Itu kira-kira bisa di-ranking nggak Bu dari 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya dari metode yang Ibu terapkan itu sehingga menarik minat siswa untuk belajar itu berapa ya? Kisaran angka berapa ya Bu Dewi? Kalau saya berikan peringkat menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Oh ya.
Itu sudah angka besar ya Bu ya. Baik, selanjutnya rencana Ibu Dewi yang akan Ibu Dewi lakukan untuk langkah-langkah selanjutnya apa ya Bu Dewi ya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai. Kemudian saya yang tadi ceritakan, serta mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid, kemudian dari segi saya sendiri mungkin, dan sebagai seorang pendidik harus merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan. Bagus sekali ya Bu ya. Tentunya untuk mencapai itu kita butuh bantuan. Mungkin Bu Dewi diantaranya ada nggak kira-kira yang membantu Bu Dewi dalam menyusun maupun dalam pelaksanaan dari rencana yang udah Bu Dewi siapkan? Iya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada, yaitu kepala sekolah, kemudian rekan guru juga, kemudian saya juga mengkomunikasikannya pada wali murid, ya, orang tua siswa seperti itu. Berarti orang tua juga dilibatkan ya Bu ya, selain dari pihak di sekolah ya Bu ya. Kira-kira Bu Dewi butuh berapa lama ya untuk kemudian Ibu melakukan rencana itu, melakukan aksi untuk ke sana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Bu ya. Ya, betul sekali ya Bu Dewi ya. Nah, kira-kira kapan ini rencananya akan segera dimulai nih? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, seperti itu. Betul, bagus sekali ya Bu Dewi. Nah, kalau sudah terlaksana ini, kemudian rencana Bu Dewi, komitmen seperti apa nih yang akan Bu Dewi lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik gitu? Komitmennya apa? Bagaimana Bu Dewi? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan terus belajar dengan mengupgrade segala informasi, kemudian akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan berbagi juga berbagi praktik baik dengan rekan guru-guru yang lain, yang di sekolah maupun yang di sekolah yang lainnya, kemudian meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dengan gaya belajar menarik ya, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan kemudian oleh guru-guru dan dirindukan oleh murid saya, seperti itu sebagai seorang guru. Berarti memang butuh dukungan ya Bu Dewi ya. Iya. Adakah dukungan yang sangat real yang Bu Dewi dapat dari yang Ibu butuhkan itu, yang Ibu dapatkan? Kira-kira ada nggak dukungannya yang sangat-sangat Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungannya ada sarana dan prasarana dan juga dukungan moral sudah saya dapatkan dari sekolah ya Bu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya itu aja Bu. Ya, banyak bagus sekali Bu ya rencananya, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik perencanaan Ibu setelah berbincang sejenak ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol nih hari ini? Ada yang bagaimana perasaan yang Ibu rasakan hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, lega, senang Bu, senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Syukur alhamdulillah ya Bu Dewi ya kalau begitu. Mungkin ada hal lain yang belum tersampaikan, yang masih mengganjal di perasaan Bu Dewi. Mangga barangkali mau disampaikan. Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak loh udah bisa meluangkan waktunya Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, alhamdulillah juga saya senang sekali mendengar cerita dari Ibu. Kita sama-sama semoga kita bisa terus saling berbagi, saling berbagi ini ya ilmu pengetahuan.
Sampai jumpa di lain kesempatan dengan permasalahan yang lain, dengan solusi yang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, Bu Dewi, seperti itu. Amin. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.